Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Kemudian insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan masih pada pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya yang disebutkan oleh beliau di sini adalah tentang bagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap maratib, tingkatan dan juga derajat dan keafdalan para khulafa'ur rasyidin. Baik. Dan insyaallah kalau ada waktu kita lanjutkan dengan akidah Ahlussunnah Al-Firqatun Najiyah tentang para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang baca? Iya. Muhammad Arif Muttaqin. Ustaz, Ana lagi di jalan. Jalan. Hanya bisa menyimak hari ini, Ustaz. Baik. Zaki. Bisa Zaki? Baik, Muhammad Al-Final. Kemarin sampai mana Ustaz ya? Sekarang wa yuqirruna bima tawatara. Taib. Sauti wadih ya Ustaz. Sautuka wadih. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li masyayikhihi wa li walidayhi wal muslimina ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa yuqirruna bima tawatara bihi naqlu an amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ghairihi min anna khayra hadhihi al-ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakrin thumma Umar wa yusallithuna bi Utsman wa yurabbi'una bi Ali radhiyallahu anhu kama dalat alaihi al-atharu wa kama ajma'at as-sahabatu ala taqdimi Utsman fil bai'ah ma'a anna ba'd ahli sunnati kanu qad ikhtalafu fi Utsman wa Ali ba'da ittifaqihim ala taqdimi Abi Bakr wa Umar ayyuhuma afdal faqaddama qaumun Utsman wa sakatu وربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. طيب. أيوة. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. طيب.
Beliau mengatakan masih berbicara tentang akidah al-firqatun najiyah. Bagaimana akidah golongan yang selamat yang dikatakan oleh Nabi SAW, kulluha finnari illa wahidah. Semua kelompok masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan, dan mereka adalah al-firqatun najiyah. Bagaimana akidah mereka tentang para sahabat, khususnya para khulafa ar-rasyidun, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, dan juga Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Karena di sana ada aliran, ada kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Islam, namun mereka menyimpang ya dalam masalah khilafah. Ada yang mengatakan bahwasanya yang berhak menjadi khilafah setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Atau ada yang mengatakan bahwasanya Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan juga Umar. Sehingga dikhususkan permasalahan ini. Bagaimana sebenarnya akidah al-firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah tentang permasalahan ini? Beliau mengatakan wa yuqirrun, dan ahlus sunnah wal jamaah mereka menetapkan, mengakui bima tawatara bihi an-naqlu an amiril mu'minin, dengan apa yang telah mutawatir penukilannya dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ghairihi. Di sana ada nukilan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan selain beliau. Kenapa di sini disebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Karena ada sebagian orang yang mendahulukan beliau dan mengutamakan beliau di atas Abu Bakar dan Umar, atau mengatakan beliau yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW, padahal beliau sendiri menyatakan bahwasanya sebaik-baik umat ini adalah Abu Bakar kemudian Umar. Min anna khaira hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin thumma Umar. Bahwasanya sebaik-baik manusia di dalam umat ini, yaitu umatnya Rasulullah SAW, ba'da nabiyha, setelah nabinya Nabi Muhammad SAW. Setelah nabinya, siapa orang yang paling baik dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah? Abu Bakar. Thumma Umar. Abu Bakar, kemudian setelah itu Umar radhiyallahu taala anhuma jami'an. Ini telah dinukil dari Ali bin Abi Thalib dan juga yang lain, dan sampai derajatnya derajat mutawatir. Artinya banyak sekali yang mengatakan demikian. Mengatakan bahwasanya yang paling afdal adalah Abu Bakar. Kemudian setelah itu adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Sehingga di dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling engkau cintai? Beliau mengatakan Aisyah. Kemudian dikatakan kepada beliau, "Wa minar rijal?" Qala abuha. Siapa di antara laki-laki yang paling kau cintai? Beliau mengatakan bapaknya, yaitu bapak Aisyah. Beliau adalah
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ucapan beliau, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Kalau aku boleh mengambil kekasih di antara kalian, yaitu di antara manusia, di antara para sahabat, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Menunjukkan bagaimana kecintaan beliau terhadap Abu Bakar. Dan menunjukkan bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW, dan tentunya kecintaan Rasulullah SAW kepada beliau adalah kecintaan yang fillah, kecintaan karena Allah, karena keimanan Abu Bakar, karena keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Thumma Umar, kemudian setelah itu Umar, dengan berbagai keutamaan yang Allah SWT berikan kepada Umar. Baik. Di dalam Sahih Bukhari berkata Muhammad Al-Hanafiyah, dan beliau adalah anak dari Ali bin Abi Thalib. Qultu li abi, aku berkata kepada bapakku. Berkata kepada bapaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib, bertanya kepada beliau, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa manusia yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini langsung pada permasalahan. Siapa orang yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban dari Ali bin Abi Thalib? Dan silakan orang yang mengagungkan beliau dan meyakini bahwasanya beliau lebih afdal daripada Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sendiri. Qala Abu Bakrin. Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, dan beliau adalah orang yang jujur dan tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Apa yang memang itu adalah benar dan beliau yakini, beliau sampaikan. Beliau bukan orang munafik yang menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran, atau menampakkan persetujuan sementara di dalam hatinya beliau mengingkari. Beliau bukan model orang yang pengecut, tapi beliau adalah seorang yang syuja', dikenal dengan keberaniannya dan tidak takut celaan orang yang mencela apabila itu memang dalam kebenaran. Beliau mengatakan Abu Bakar, yaitu orang yang paling afdal setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sendiri. Qultu, kemudian Muhammad ibn al-Hanafiyah beliau mengatakan, thumma man? Kemudian setelah itu siapa? Siapa setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Qala thumma Umar. Beliau mengatakan kemudian Umar. Berarti setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar radhiyallahu taala anhu dengan keterangan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Seorang khulafa'ur rasyidin yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, dan beliau menjelaskan orang yang paling afdal setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian setelah itu Umar. Bagaimana setelah mendengarkan keterangan dari Ali bin Abi Thalib, ada sebagian orang yang masih berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih afdal. Kalau dia mengatakan demikian, berarti dia telah mendustakan Ali bin Abi Thalib. Ya, mendustakan Ali bin Abi Thalib. Berarti ini bukan mengagungkan lagi, tapi menghinakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kalau memang benar mereka mengagumi beliau, maka silakan mengambil ucapan beliau.
dan meyakini apa yang beliau yakini. Kemudian Muhammad ibn al-Hanafiyah mengatakan, wa khasyitu an yaqula Utsman. Dan aku takut kalau beliau mengatakan setelah itu Utsman. Faqultu thumma anta ya abati. Kemudian aku mengatakan, kemudian setelah itu engkau wahai bapakku. Karena memang di sana nanti akan kita sebutkan ada khilaf tentang siapa yang lebih afdal, Utsman atau Ali radhiyallahu taala. Tapi untuk Abu Bakar dan Umar maka semuanya sepakat. Abu Bakar dan Umar ini lebih afdal daripada Ali radhiyallahu taala. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat dan satu pendapat, satu ucapan bahwasanya yang paling afdal adalah Abu Bakar kemudian Umar. Ini sudah mutawatir. Tsumma anta ya abati. Kemudian engkau wahai bapakku, yaitu setelah Abu Bakar dan Umar adalah engkau. Karena memang ada pendapat di dalam Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan Abu Bakar, Umar, kemudian Ali, kemudian Utsman. Qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidaklah aku kecuali seseorang di antara kaum muslim. Ini menunjukkan tentang tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mengatakan bahwasanya aku hanyalah seorang muslim di antara kaum muslimin. Tawadhu'nya beliau radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa yuthallithuna bi Utsman wa yurabbi'una bi Ali kama dallat alaihi al-athar wa kama ajma'at as-sahabatu ala taqdimi Utsman fil bai'ah. Kemudian mereka yuthallithuna bi Utsman. Mereka mengatakan bahwasanya yang paling afdal yang ketiga adalah Utsman. Itu namanya yutsalithun. Yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar adalah Utsman. Wa yurabbi'una bi Aliin, kemudian menjadikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini yang keempat. Berarti urutan afdaliyah mereka sesuai dengan urutan kekhilafahan mereka. Sebagaimana yang menjadi khalifah pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Maka demikian pula di dalam masalah afdaliyah. Masalah afdaliyah urutannya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Baik, di antara athar yang menunjukkan ini adalah ucapan Ishaq ibn Rahuyah. Ishaq ibn Rahuyah. Beliau mengatakan, "Lam yakun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-ardi afdalu min Abi Bakr. Wa lam yakun ba'dahu afdalu min Umar. Wa lam yakun ba'du afdalu min Utsman. Wa lam yakun ba'da Utsman 'ala al-ardi khairan wa la afdalu min Ali radhiyallahu ta'ala." Ini Ishaq ibn Rahuyah menyebutkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, Ishaq bin Rahuyah ini satu angkatan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada setelah Rasulullah SAW di atas bumi ini orang yang lebih afdal daripada Abu Bakar. Dan tidak ada setelahnya yang lebih afdal daripada Umar. Dan tidak ada setelahnya yang lebih afdal daripada Utsman. Setelahnya di sini berarti setelah Umar. Tidak ada setelah Umar yang lebih afdal daripada Utsman. Dan tidak ada setelah Utsman di atas permukaan bumi ini yang lebih baik dan lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf ada kendala di jaringan ya.
Kita lanjutkan. Tadi sudah kita sebutkan tentang ucapan Ishaq ibnu Rahuyah. Bahwasanya beliau mengatakan tidak ada setelah Rasulullah SAW di atas bumi ini yang lebih afdal daripada Abu Bakar. Dan tidak ada setelah Abu Bakar yang lebih afdal daripada Umar. Dan tidak ada setelah Umar yang lebih afdal daripada Utsman. Dan tidak ada setelah Utsman di atas bumi ini yang lebih baik dan lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ya. Ini menunjukkan tentang bagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah pada masalah urutan keafdalan di antara 4 khulafa ar-rasyidin. Wa kama ajma'atis sahabatu ala taqdimi Utsman fil bai'ah. Demikian pula selain athar-athar ijma' para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka mendahulukan Utsman di dalam masalah bai'at, ini menunjukkan bahwa Utsman radhiyallahu taala anhu ini lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Baik, kemudian beliau menyebutkan sebuah permasalahan yang penting diketahui oleh seorang muslim, yaitu tentang masalah ikhtilaf Ahlussunnah wal Jamaah tentang siapa yang lebih afdal, Utsman atau Ali. Tadi kan disebutkan bahwasanya mereka menjadikan yang ketiga adalah Utsman, yang keempat adalah Ali. Nah, ternyata sebenarnya di dalamnya ada khilaf di antara Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang lebih afdal? Apakah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Ma'a anna ba'dha ahli sunnati kanu qad ikhtalafu fi Utsman wa Ali. Bersamaan dengan itu, sebagian Ahlussunnah wal Jamaah mereka dahulu berselisih pendapat tentang masalah Utsman dan Ali. Ba'da ittifaqihim ala taqdimi Abi Bakar wa Umar. Setelah mereka semuanya bersepakat mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah sepakat kalau Abu Bakar dan Umar itu lebih afdal daripada Utsman dan juga Ali. Itu kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang menyelisih itu adalah Ahlul Bidah. Ahlussunnah wal Jamaah semuanya sepakat, tidak ada khilaf bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu adalah yang lebih afdal daripada Utsman dan juga Ali. Ayyuhuma afdal? Perselisihan mereka adalah siapa di antara keduanya, Utsman dan juga Ali radhiyallahu taala anhu, yang lebih afdal. Kemudian di sini beliau menyebutkan pendapat-pendapat tersebut. Faqaddama qaumun Utsman wa sakatu. Ada sebagian kaum, ada sebagian Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka mendahulukan Utsman. Jadi Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Wa sakatu, kemudian mereka diam, tidak menyebutkan siapa yang keempat. Baik. Au rabba'u bi Ali. Ada di antara mereka yang menjadikan yang keempat adalah Ali. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian menentukan yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi ada di antara mereka yang sampai kepada Utsman, kemudian setelahnya mereka diam, dan ini sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Bukan berdasarkan hawa nafsu, tidak. Sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Ada di antara mereka yang menyebutkan yang keempat adalah Ali, sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Bukan berdasarkan hawa nafsu. Baik.
wa qaddama qaumun 'aliyan. Dan ada sebagian kaum, yaitu sebagian ahlu sunnah wal jamaah yang mereka mendahulukan Ali, mengatakan yang paling afdal adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali, baru setelah itu Utsman. Berarti ini pendapat yang ketiga. Wa qaumun tawaqqafu, dan ada sebagian yang mereka tawakuf, tidak menyebutkan pendapatnya. Yang jelas Abu Bakar kemudian Umar, mana yang lebih afdal? Ali atau Utsman? Mereka tawakuf, tidak menyebutkan pendapatnya. Mereka berhenti. Tidak bisa mengatakan Utsman yang lebih afdal dan tidak bisa mengatakan Ali yang lebih afdal. Ini semua terjadi berdasarkan ilmu yang sampai kepada mereka. Sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka, mereka mengucapkan pendapat tadi. Baik. Nah, di antara yang mendahulukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di atas Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Sufyan Ats-Tsauri dan beberapa orang bersama beliau yang berasal dari Kufah. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan qala ba'du ahli sunnah min ahli Kufah bitaqdimi Aliyin ala Utsman. Telah berkata sebagian ahli sunnah dari ahlu Kufah, mereka berkata dan berpendapat mendahulukan Ali di atas Utsman. Maksudnya adalah dalam keutamaan. Kemudian Syekhul Islam beliau menyebutkan bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri dan sebagian orang Kufah mereka merojihkan, menguatkan bahwa Ali itu lebih afdal daripada Utsman. Ya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, lakin istaqarra amru ahli sunnah ala taqdimi Utsmana thumma Ali. Setelah terjadi perbedaan pendapat tersebut di awal, maka setelah itu istaqar, menetap pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah, sudah tidak berubah lagi. Kemudian mereka semuanya sepakat mengatakan bahwa Utsman lebih afdal daripada Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Jadi yang dinukil dari Sufyan Ats-Tsauri tadi dan sebagian ahlul Kufah, kemudian setelah itu dinukil bahwasanya mereka rujuk dari pendapatnya dan mengatakan seperti yang lain bahwa Utsman radhiyallahu taala anhu itu lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Saya nukilkan di sini ucapan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan kunna nukhayyiru bainan nas fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nukhayyiru Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman. Kami dahulu menyebutkan siapa yang lebih khair di antara manusia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kami para sahabat. Berarti bukan hanya satu orang, kami para sahabat dahulu menyebutkan siapa yang lebih afdal di antara para sahabat. Ada masalah lagi? Enggak. Itu seperti ini. Kemudian beliau mengatakan, maka kami meyakini bahwasanya Abu Bakar itulah yang paling khair, yang paling baik. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Berarti ucapan beliau kami di sini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum
mereka meyakini dengan keyakinan yang sama bahwa Utsman radhiyallahu taala anhu itu lebih afdal daripada Ali radhiyallahu taala anhu, dan inilah yang menjadi pendapat akhir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai yang sebelumnya mendahulukan Ali di atas Utsman seperti Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, dinukil dari beliau tentang rujuknya beliau dari pendapat beliau yang pertama. Baik. Wa in kanat hadhihi al-mas'alatu mas'alata Utsman wa Ali laysat min al-usul allati yudhallalu al-mukhalifu fiha 'inda jumhuri ahli sunnah. Setelah kita mengetahui tentang akhir dari pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah khilaf mereka sebelumnya, perlu diketahui bahwasanya permasalahan ini, yaitu permasalahan Utsman dan juga Ali, siapa yang lebih afdal di antara keduanya? Kata beliau, laisat minal usul. Permasalahan ini bukan termasuk pokok. Karena beliau di sini dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Al-Wasithiyah ini menyebutkan tentang usul, pondasinya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beliau mengingatkan di sini bahwasanya permasalahan ini bukan termasuk usul tadi. Karena kalau masalah usul, pondasi diselisih, maka ini menjadi yang menyelisih bisa menjadi ahlul bidah dan apa yang dia yakini termasuk kebid'ahan di dalam agama. Tapi ini bukan termasuk usul. Masalah siapa yang lebih afdal, Ali atau Utsman, maka ini bukan termasuk usul allati yudhallalul mukhalifu fiha, yang disesatkan orang yang menyelisihi di dalam permasalahan ini. Orang yang mengatakan Utsman itu lebih afdal daripada Ali, maka orang yang menguatkan pendapat Ali lebih afdal tidak boleh mengatakan mereka ini sesat. Dan sebaliknya juga, orang yang mengatakan bahwasanya Utsman itu lebih afdal daripada Ali, tidak boleh dia mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan Ali lebih afdal daripada Utsman ini adalah orang yang sesat. Makanya beliau mengatakan laisat minal usul allati yudhallalul mukhalifu fiha. Ini bukan termasuk pondasi yang disesatkan orang yang menyelisih di dalam masalah ini. Jadi jangan kita tergesa-gesa kalau misalnya di sana ada Ahlus Sunnah yang mengatakan bahwasanya Ali lebih afdal daripada Utsman, jangan kita tergesa-gesa mengatakan oh ini kayaknya Syiah. Enggak, ini permasalahan qadim, terjadi khilaf memang di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seandainya di sana dan sekarang ternyata masih ada di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendahulukan Ali di atas Utsman, maka tidak boleh dikatakan dia adalah orang yang sesat. Kalau memang dia berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Inda jumhuri ahli sunnah, menurut mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi menurut mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah ini bukan termasuk usul, bukan termasuk pondasi yang kalau ada yang menyelisih kita di dalam permasalahan ini, dia dikatakan sebagai orang yang sesat. Ini perlu dipahami. Nah, apa yang menjadikan seseorang sesat? Lakin al-mas'alah allati yudhallalul mukhalifu fiha mas'alatul khilafah. Akan tetapi permasalahan yang menjadikan orang yang menyelisihi di dalamnya adalah yudhallal, dikatakan dia adalah orang yang sesat, itu adalah permasalahan khilafah. Jadi di sana ada dua permasalahan yang antum harus pahami. Mas'alatul khilafah dengan mas'alatul tafdhil. Mas'alatul khilafah dan mas'alatul tafdhil, yaitu masalah kekhilafahan dan masalah keutamaan. Kalau masalah keutamaan, maka sudah kita katakan tadi, yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan juga Ali,
Dan di sana ada perselisihan di antara ahlu sunnah dulunya tentang siapa yang lebih afdal antara Utsman dengan Ali. Ya. Adapun masalah khilafah, maka tentang masalah siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ada di sana yang mengatakan bahwasanya yang menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak adalah Ali misalnya, maka ini adalah kita katakan dengan tegas bahwasanya orang yang mengatakan demikian adalah orang yang sesat. Ya, atau lebih khusus lagi, ucapan beliau, lakin al-mas'alatul lati yudhallalu al-mukhalifu fiha mas'alatul khilafah, maksudnya adalah siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Umar, apakah Utsman atau Ali? Itu maksudnya. Ya, siapakah yang berhak menjadi khalifah? Karena ini yang dibicarakan tentang masalah Utsman dan juga Ali. Masalah siapa yang lebih afdal, ini khilaf. Baik, itu masalah tafdhil, itu adalah khilaf. Tapi tentang masalah khilafah, siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Umar, maka ahlu sunnah mengatakan Utsman bin Affan. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan Ali bin Abi Thalib. Kalau misalnya ada di antara orang atau di antara manusia yang mengatakan Ali yang lebih berhak daripada Utsman, maka ini dia yudhallal, dianggap orang yang sesat yang demikian. Ya, berarti di sini lebih khusus lagi, yaitu tentang siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Umar, apakah dia Utsman atau Ali. Ahlussunnah semuanya sepakat yang berhak adalah ya Utsman bin Affan, sebagaimana yang adalah ijma' ya para sahabat dan juga para tabi'in membaiat Utsman radhiyallahu taala anhu, menunjukkan bahwasanya beliau lah yang lebih berhak dengan kekhilafahan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ada masalah lagi? Sampai mana tadi? Lanjut. Baik, yang di Zoom masih ada? Jelas ya. Baik. Ini yang di YouTube ada masalah. Baik, kita lanjutkan. Wa kadzalika yu'minuna bi anna al-khalifah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Demikian pula mereka meyakini bahwasanya khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau tadi masalah tafadhul, maka sekarang tentang masalah kekhilafahan. Ya. Mereka yaitu Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Berdasarkan ijma' ya para sahabat radhiyallahu taala anhum, Muhajirin dan juga Ansar, semuanya sepakat mengangkat dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ya, dan ijma' mereka adalah hujjah. Di samping itu, Nabi SAW telah mengisyaratkan di dalam beberapa hadis bahwasanya yang menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Seperti misalnya ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menyuruh dia untuk pulang.
atau menyuruh dia untuk datang kembali. Itu pulang dan kapan-kapan datang kembali. Kemudian wanita ini mengatakan, "Ara'aita in ji'tu wa lam ajidka?" Bagaimana pendapatmu seandainya aku datang dan aku tidak mendapatkan dirimu, wahai Rasulullah? Maksudnya adalah, bagaimana kalau aku datang dan engkau meninggal dunia? Maka Nabi SAW mengatakan, "Illam tajidini fa'ti Abu Bakrin." Kalau engkau tidak mendapatkan aku, maka datanglah kepada Abu Bakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa yang menjadi khalifah setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW sakit, beliau mengatakan, "Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas." Suruhlah Abu Bakar As-Siddiq supaya beliau mengimami manusia. Suruhlah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami manusia. Beliau tidak menyuruh yang lain, tapi menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pengganti beliau dalam mengimami manusia. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala memahami kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amanah dan mempercayai Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin manusia di dalam perkara agama mereka, berarti beliaulah yang dipercaya untuk memimpin manusia di dalam dunia mereka. Sehingga beliau mengatakan, "In istakhlafahu fi amri akhiratina wa kaifa la narda an yakuna khalifatan lana fi amri dunyana," atau kama qala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti beliau di dalam masalah urusan akhirat kita, yaitu salat kita, bagaimana kita tidak ridha ya beliau sebagai khalifah kita di dalam urusan dunia kita. Sehingga yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW, beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian thumma Umar. Kemudian setelahnya adalah Umar radhiyallahu taala. Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan laqab beliau adalah Al-Faruq. Maka beliau dengan kesepakatan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga istikhlaf dari Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq telah menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Kemudian dibaiat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Dan tidak ada khilaf. Semuanya sepakat membaiat Umar radhiyallahu taala anhu. Termasuk diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib yang sebelumnya membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Umar beliau membaiat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, bahkan menjadi termasuk orang yang dekat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian setelahnya thumma Utsman. Kemudian setelahnya adalah Utsman radhiyallahu taala anhu yang menjadi khalifah setelah dipilih oleh Ashabus Syura. Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau akan meninggal dunia karena ditusuk oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi, maka beliau sempat mengangkat 6 orang untuk memusyawarahkan siapa yang menjadi khalifah setelah Umar radhiyallahu taala. Ya, dipilihlah setelah bermusyawarah Utsman radhiyallahu taala anhu sebagai
khalifah yang ketiga. Kemudian dibaiat oleh para salaf, oleh para sahabat, para tabi'in. Thumma Ali. Kemudian setelah itu Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah meninggalnya Utsman, maka Ali bin Abi Thalib, Ibn Abdul Muttalib, Ibn Hashim yang memiliki kunyah Abu Turab menikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anhum jami'an, dibaiat oleh para salaf untuk menjadi khalifah yang keempat sepeninggal Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dan ucapan beliau di sini thumma dan thumma adalah lit tertib, untuk menunjukkan urutan. Ini ada maknanya, karena sekali lagi di sana ada sekte yang mengatakan bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu, beliau sebenarnya adalah yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mencela Abu Bakar As-Siddiq dan menuduh beliau sebagai ghasib yang telah merampok kekhilafahan. Kemudian mereka mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan mengkafirkan setiap orang yang membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Padahal seluruh sahabat mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula'il a'immah fahuwa adhallu min himari ahlihi. Dan barang siapa yang mencela kekhilafahan salah seorang di antara imam-imam tersebut, yaitu para khulafaur rasyidin, fahuwa adhallu min himari ahlihi, maka dia lebih sesat daripada keledai keluarganya. Ya, dia lebih sesat daripada keledainya. Dan ini adalah menunjukkan tentang kekeliruan dan kehinaan orang tersebut. Dikatakan dia lebih sesat daripada keledai, lebih bodoh daripada keledainya. Karena begitu jelasnya dalil yang menunjukkan tentang kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, ijma' para sahabat, para salaf, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kalau ada di antara manusia yang mereka mencela kekhilafahan salah seorang di antara mereka, mungkin dia mencela kekhilafahan Utsman, atau mengatakan kekhilafahan beliau tidak sah, atau mengatakan kekhilafahan Ali tidak sah, atau mengatakan kekhilafahan Abu Bakar dan Umar tidak sah. Kalau ada yang mencela kekhilafahan salah seorang di antara khulafaur rasyidin, maka ini adalah sebuah kesesatan, menyelisih ijma' para salaf. Baik. Kita lanjutkan. Wa yuhibbuna. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum wa yahfazuna fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala yawma ghadirikum udzakkirukumullah fi ahli baiti Baik. Wa qala aidan tentang khulafa ar-rasyidun, mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali. Dan tadi dikatakan bahwa orang yang meragukan dan mencela kekhilafahan mereka, ini adalah orang yang sesat. Ada sebuah hadis, yaitu dari Safinah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khilafatun nubuwah 30 sanah. Thumma yu'tillahu al-mulka aw mulkahu man yasha. Kekhilafahan kenabian adalah 30 tahun.
kekhilafahan kenabian adalah 30 tahun. Kemudian setelah itu Allah SWT akan memberikan kerajaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi 30 tahun setelah Nabi SAW, maka itu adalah khilafatun nubuwah. Mereka adalah khulafa ar-rasyidun. Ya, ini ucapan Nabi SAW. Hadisnya hasan sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan kalau kita perhatikan, kekhilafahan khulafa ar-rasyidun adalah 30 tahun. Ya. Atau lebih tepatnya 29 tahun lebih 6 bulan. 29 tahun lebih 6 bulan. Bagaimana perhitungannya? Nabi SAW, beliau meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ya, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah yang keempat itu meninggal pada tanggal 17 Ramadan tahun 40. Ya. Tahun 11 Hijriah, tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Tanggal 17 Ramadan tanggal 17 bulan Ramadan tahun 40 meninggal Ali bin Abi Thalib, yaitu dibunuh Ali bin Abi Thalib oleh Abdurrahman bin Muljim di bulan Ramadan tahun 40. Baik. Kalau antum hitung antara 12 Rabiul Awal sampai 17 Ramadan itu 29 tahun lebih 6 bulan. Ya, kalau dihitung 29 tahun lebih 6 bulan. Baik. Nabi mengatakan salatun sanah. Apakah di sini ada pertentangan? Tidak ada pertentangan. Karena orang Arab biasa mereka menyempurnakan pecahan. Jadi kalau 29 tahun 6 bulan, maka mereka sempurnakan, mereka mengatakan 30 tahun. Ya. Apalagi ada yang mengatakan kalau dilengkapi dengan Hasan bin Ali radhiyallahu taala, ternyata beliau menjadi pemimpin dan menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib, meskipun hanya sebentar, itu selama kurang lebih 6 bulan. Ya, karena beliau menjadi khalifah setelah bapaknya sampai tanggal 25 Rabiul Awal. Sampai tanggal 25 Rabiul Awal pada tahun 41 Hijriah. Nabi meninggal 12 Rabiul Awal. Hasan bin Ali menjadi khalifah setelah meninggal bapaknya sampai bulan Rabiul Awal tanggal 25. Jadi dari Rabiul Awal sampai Rabiul Awal, dari tahun 11 sampai 41. 41 kurangi 11, 30 tahun. Ya. Sehingga ada sebagian ulama Ahlus Sunnah yang mereka mengatakan Hasan bin Ali ini adalah termasuk khulafa ar-rasyidun. Khulafa ar-rasyidun. Meskipun jumhur mengatakan 4 saja. Yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Berarti ini keterangan dari Nabi SAW bahwasanya 30 tahun pertama mereka adalah khilafatun nubuwah. Bagaimana setelah ini ada yang mengingkari kekhilafahan Abu Bakar, kekhilafahan Umar, kekhilafahan Utsman, kemudian hanya mengakui kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Baik, masuk kita pada pembahasan Ahlul Bait. Beliau mengatakan wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dibahas masalah Ahlul Bait ini setelah pembahasan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an.
Karena di sana ada sebagian orang yang meyakini adanya pertentangan, adanya perseteruan antara para sahabat dengan Ahlul Bait. Menganggap bahwa mereka tidak akur sepeninggal Rasulullah SAW. Sehingga kaidah mereka, kalau kita mencintai Ahlul Bait, maka kita harus berlepas diri dari para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya, orang yang cinta Ahlul Bait harus benci dengan sahabat, orang yang cinta kepada sahabat harus benci kepada Ahlul Bait. Imma Ahlul Bait atau para sahabat. Ahlus Sunnah tidak demikian. Mereka mencintai para sahabat dan meyakini keutamaan mereka. Bersamaan dengan itu mereka yuhibbuna ahla baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Siapa yang dimaksud dengan ahlul bait? Ini dimaksud dengan ahlul bait menurut pendapat yang lebih sahih adalah mereka yang diharamkan zakat yang wajib. Yaitu mereka tidak boleh menerima zakat yang wajib. Siapakah mereka? Pertama, istri-istri Nabi SAW masuk di dalam ahlul bait. Mereka diharamkan untuk menerima zakat yang wajib. Kemudian yang kedua adalah keturunan Nabi SAW. Ya, keturunan beliau, putri-putri beliau, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, tidak boleh menerima zakat yang wajib ini. Kemudian yang ketiga, setiap muslim dari keturunan Abdul Muttalib. Ingat, setiap muslim dari keturunan Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Rasulullah SAW. Keturunan Abdul Muttalib dan dia adalah muslim, maka ini termasuk ahlul bait. Taib Abdul Muttalib di antara anaknya adalah Al-Harith. Maka ya anak-anaknya Al-Harith bin Abdul Muttalib, kalau mereka adalah muslim, termasuk ahlul bait. Di antara anaknya Abdul Muttalib adalah Abbas. Ya, Abbas, pamannya Rasulullah SAW. Maka anak-anaknya Abbas, mereka adalah termasuk ahlul bait. Abu Talib, termasuk anaknya Abdul Muttalib. Bapaknya Ali bin Abi Thalib. Maka anak-anaknya Abu Talib, ya, dan juga keturunannya seperti Ali anaknya Abu Talib, kemudian Ja'far, kemudian Aqil. Maka anak-anak mereka adalah termasuk ahlul bait. Sehingga Hasan dan juga Husain termasuk ahlul bait karena dia anaknya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Anaknya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Setiap keturunan Abdul Muttalib dan dia adalah muslim dan juga muslimah, maka dinamakan dengan ahlul bait. Ini adalah pendapat yang sahih di antara pendapat-pendapat para ulama tentang definisi ahlul bait. Di dalam sebuah hadis, pernah Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu mengambil sebuah kurma di antara kurma-kurma yang merupakan zakat sebagian kaum muslim. Mereka menggunakan kurma saat itu untuk membayar zakat harta mereka. Faja'alaha fihi. Maksudnya adalah sebagian mereka, tidak semua. Kemudian Hasan bin Ali menjadikan kurma tadi yang merupakan bagian dari zakat yang wajib atas sebagian manusia saat itu. Beliau menjadikan kurma tadi di dalam mulutnya, artinya ingin memakannya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, kukhin atau kakhin. Mungkin kalau di daerah kita mungkin mengatakan kepada anak kecil, maksudnya suruh mengeluarkan.
Ya. Kemudian beliau mengatakan irmi biha. Hendaklah engkau ya lepaskan, engkau keluarkan kurma yang ada di mulutmu. Demikian Nabi SAW mengingatkan cucunya. Kemudian beliau mengatakan ama alimta alla na'kulu anna la na'kulu as-sadaqah. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya kita, yaitu Nabi dan keluarga beliau, tidak memakan dari zakat? Nabi dan keluarga beliau, itu ahlul bait beliau, tidak memakan dari zakat. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini satu dalil yang menunjukkan bahwasanya keluarga Nabi SAW, ahlul bait, mereka tidak boleh memakan dari zakat yang wajib. Wa yatawallawnahum, dan mereka memiliki wala, kecintaan terhadap para ahlul bait. Ya, mencintai mereka dan menolong mereka. Karena apa? Karena mereka adalah keluarga, sekaligus mereka adalah muslim. Ya, dari dua sisi. Mereka adalah keluarga Nabi SAW dan mereka adalah seorang muslim yang kita berwala kepada mereka. Kalau mereka adalah sahabat, maka ada tiga. Walaknya karena ahlul bait, walaknya karena mereka adalah sahabat yang bertemu Nabi SAW, dan karena mereka adalah seorang muslim. Ya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sungguhnya wali kalian adalah Allah dan juga Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Wa yahfazuna fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah selain mereka mencintai, menolong, loyalitas kepada Ahlul Bait, maka mereka juga menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keluarga beliau. Haitsu qala yauma Ghadir Khum, karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan pada hari Ghadir Khum. Ya, Khum di sini atau Ghadir Khum ini sebuah tempat yang terletak antara kota Madinah dengan kota Mekah. Ya, di mana di tempat tersebut Nabi SAW pernah mengatakan ucapan, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku mengingatkan kalian tentang Allah di dalam masalah keluargaku. Itu aku ingatkan kalian, yaitu takutlah kepada Allah tentang keluargaku. Aku ingatkan kalian. Apa maksud ucapan beliau? Udzakirukumullah fi ahli baiti. Jagalah hak dari keluargaku. Cintai mereka. Beliau sangat sayang dengan keluarganya. Ya, sehingga kita sebagai seorang umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau, hendaklah kita juga menjaga hak dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sampai mengatakan, "Udzakirukumullah." Aku ingatkan kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah tentang keluarga. Jagalah mereka. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Sampai diulang 2 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diulangnya ini menunjukkan tentang pentingnya perkara yang beliau sampaikan. Ya, sampai beliau mengulang 2 kali mengingatkan kita tentang keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang masalah pengertian Ahlul Bait yang tadi kita sebutkan, bahwa di antara Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri seseorang itu adalah termasuk Ahlul Bait. Sebagaimana ketika Allah SWT menyebutkan ucapan malaikat kepada keluarga Nabi Ibrahim, "Ata'jabina min amrillah, rahmatullahi wa alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait." Ata'jabina min amrillah, kata malaikat.
apakah engkau merasa heran dengan urusan Allah? Ya, merasa heran ketika Allah SWT memberikan kehamilan kepada istri Nabi Ibrahim, padahal usianya yang sudah lanjut. Ini adalah perintah Allah SWT. Apakah engkau heran dengan perintah Allah? Ini adalah rahmat Allah dan berkahnya kepada kalian ahlal bait. Siapa yang dikatakan ahlul bait di sini? Ibrahim dan juga istrinya. Menunjukkan bahwasanya istri-istri Nabi ini termasuk keluarga Nabi. Kenapa di sini perlu kita katakan? Karena sebagian orang mengeluarkan istri-istri Nabi dari ahlul bait. Aisyah bukan termasuk ahlul bait. Ya, Khadijah bukan termasuk ahlul bait. Ya. Kemudian dalil yang lain, ketika Allah SWT mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sebenarnya Allah SWT ingin menghilangkan kotoran dari kalian wahai ahlul bait. Siapa yang dimaksud dengan ahlul bait di sini? Masuk di dalamnya adalah istri-istri Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat ayat sebelumnya dan juga ayat setelahnya, itu berbicara tentang istri-istri Nabi SAW. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah. Ya, itu nun di sini adalah nun niswah, maksudnya adalah para istri Nabi. Kemudian Allah mengatakan, "Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira." Berarti ya, masuk di dalam ahlul bait adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ahlu sunnah mencintai mereka dan menjaga hak mereka berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad qala aidan lil Abbas ammihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada Abbas, paman beliau, Abbas bin Abdul Muttalib, waqad syaka ilaihi anna ba'dha Quraisyin yajfu bani Hashim. Abbas mengadukan kepada Nabi SAW bahwasanya sebagian orang Quraisy mereka tidak sopan kepada Bani Hashim. Faqala walladhi nafsi biyadi la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. Nabi mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka tidak beriman sampai mereka mencintai kalian, sampai mereka mencintai kalian karena Allah, wali qarabati, dan juga karena mereka adalah keluargaku. Ini menunjukkan bahwasanya mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan loyal kepada mereka, menghormati mereka, ini adalah termasuk bagian dari keimanan. Ya, dan menunjukkan sebuah kewajiban, karena sampai Nabi SAW menafikan dan mengatakan la yu'minun, mereka tidak beriman sampai mereka mencintai kalian lillah, dan juga karena kalian adalah keluarga. Menunjukkan mencintai ahlul bait menurut ahlus sunnah wal jamaah adalah sebuah kewajiban. Ya, dan sesat orang yang memusuhi keluarga Nabi SAW. Wa qala innallaha astafa Ismail. Sebelumnya, hadis yang sebelumnya ini dhaif atau didhaifkan oleh sebagian ulama, dan dia hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Baik, apakah ini memudarati? Tidak. Dalil yang lain menunjukkan tentang keutamaan keluarga Nabi SAW dan kewajiban kita untuk mencintai mereka. Wa qala, dan beliau mengatakan innallaha astafa Ismail wastafa min bani Ismail Kinanah wastafa min Kinanata Quraisyan wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail, dipilih Nabi Ismail,
dan memilih dari anak-anak Ismail Kinanah, karena Ismail punya keturunan. Siapa yang paling afdal di antara keturunan Ismail? Kinanah. Dan Allah memilih dari Kinanah Quraisyan, karena Kinanah memiliki banyak keturunan, di antaranya adalah Quraisy. Allah memilih Quraisy daripada yang lain di antara keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah memilih Bani Hashim dari atau di antara orang-orang Quraisy. Hashim ini adalah kakeknya Rasulullah SAW. Ya. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah SWT memilihku di antara Bani Hashim. Menunjukkan bahwasanya keluarga Nabi SAW, ya, Bani Hashim ini adalah orang-orang pilihan. Karena beliau mengatakan wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Ya, Rasulullah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Berarti Bani Hashim, anak-anak Hashim, termasuk di antaranya adalah Abdul Muttalib, mereka adalah orang-orang pilihan. Dan Nabi SAW adalah orang yang terpilih di antara Bani Hashim. Maka hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Ahlul Bait, yang mereka adalah keturunan Bani Hashim. Mereka adalah Muslim dan keturunan Abdul Muttalib. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, rahimahullah. Kemudian wa yatawallawna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin. Dan mereka loyal mencintai para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah ummahatil mu'minin. Mereka adalah ibunya orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri beliau, yaitu istri-istri Nabi, adalah ummahatuhum, adalah ibu dari orang-orang yang beriman. Kalau ibu, berarti kita harus menghormati beliau. Ya, menghormati beliau sebagaimana kita menghormati ibu kita atau lebih. Wa yu'minuna annahunna azwajuhu fil akhirah, dan meyakini bahwasanya mereka adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Jadi sebagaimana mereka adalah istri-istri Nabi di dunia, maka mereka adalah istri-istri Nabi di akhirat. Khususan Khadijah umma aktsari auladi. Khususnya Khadijah, ibu dari sebagian besar anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwala man amana bihi, dan orang yang pertama beriman dengan beliau, wa 'adadahu ala amrihi, dan menolong beliau di dalam urusannya, wa kana laha minhu al-manzilatul 'aliyah, dan Khadijah radhiyallahu taala anha memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-Siddiqah bint Siddiq, dan terkhusus juga As-Siddiqah bint Siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadlu Aisyata 'ala an-nisa'i ka fadli ats-tharidi 'ala sa'iri at-ta'am. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain ini seperti keutamaan tharid, nama jenis makanan yang favorit, 'ala sa'iri at-ta'am, dibandingkan makanan-makanan yang lain. Ini menunjukkan tentang keutamaan Aisyah. Aisyah dan juga Khadijah ini adalah sebaik-baik istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang paling afdal di antara mereka adalah Khadijah dan juga Aisyah. Dan para ulama berselisih pendapat mana yang lebih afdal, apakah Khadijah atau Aisyah. Dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya masing-masing memiliki keutamaan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Iya.
istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Khadijah dan juga Aisyah adalah Hafsah. Ya, Hafsah bintu Umar. Ya, kemudian ada Zainab bintu Jahsh. Ada Zainab bintu Huzaimah. Kemudian di sana ada Maimunah. Ada Safiyah bintu Huyai. Ada Juwairiyah. Ya. Dan sebagian besar istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di Madinah. Dikuburkan di Madinah. Kecuali Khadijah yang dikuburkan di Mekah dan juga Maimunah ini di sebuah tempat antara kota Mekah dan juga kota Madinah. Baik. Dan Khadijah radhiyallahu taala anhu dikatakan di sini beliau adalah ibu dari sebagian besar anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena telah lahir dari Khadijah radhiyallahu taala anha 4 orang wanita, yaitu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dengan Fatimah. Kemudian di sana ada putra beliau yaitu Abdullah dan juga Qasim dan juga Abdullah. Berarti ada 2 laki-laki dan 4 wanita. Nah, satu lagi putra beliau adalah Ibrahim yang dilahirkan oleh Maria. Sehingga beliau mengatakan di sini sebagian besar anak-anaknya, betul. Ya, karena 6 diantaranya adalah dilahirkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik. Kemudian mungkin untuk mengakhiri, kalau kita sudah mengetahui tentang kewajiban mencintai para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu apakah hak mereka yang harus kita tunaikan kepada mereka? Tentunya yang pertama adalah hak untuk dicintai dan dihormati. Berdasarkan hadis tadi. Ya. Kemudian juga yang kedua adalah mengucapkan sholawat untuk mereka. Sehingga dalam sholawat Ibrahimiyah kita mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ala ali Muhammad. Ya, sholawat untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah memberikan hak harta bagi mereka. Memberikan hak harta bagi mereka. Allah SWT telah menjadikan bagi ahlul bait, bagi keluarga Nabi SAW hak harta. Di antaranya adalah dari ghanimah. Ternyata mereka mendapat bagian dari ghanimah. Kalau memang di sana ada ghanimah, maka hak para ahlul bait harus diberikan kepada keluarga Nabi SAW. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Berarti di sini ada lidil qurba, maksudnya adalah ahlul bait. Dan Allah SWT mengatakan ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura walillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Berarti fa ini yang dimaksud adalah apa yang diambil dari orang kafir tapi tanpa perang. Diambil dari orang kafir bihak dengan benar tapi tanpa peperangan. Kalau ghanimah adalah dengan peperangan, ternyata Allah SWT juga menjadikan di sana hak bagi ahlul bait. Kemudian juga yang perlu kita pahami di sini, bagaimana sikap kita terhadap seorang ahlus sunnah atau seorang ahlul bait yang ternyata dia menyimpang, bukan sebagai ahlus sunnah. Mungkin dia adalah ahlul bait tapi ahlul bid'ah. Pertama, kita berikan hak harta. Kalau memang di sana ada ghanimah, ada fai', maka kita tetap berikan hak harta kepada mereka. Penyimpangan mereka mungkin melakukan bid'ah atau sebagai ahlul bid'ah ini tidak menghalangi untuk diberikan hak harta. Kemudian yang kedua, mencintai mereka sesuai dengan kadar ketaatan mereka kepada Allah.
dan membenci mereka sesuai dengan kadar kemaksiatan mereka kepada Allah. Karena mereka melakukan kemaksiatan, melakukan bid'ah, maka kita membenci mereka sesuai dengan kadar kebid'ahan mereka, sesuai dengan kadar kebatilan mereka. Mengucapkan salawat untuk mereka tetap. Kemudian juga tidak boleh kita ghulu, ya, berlebihan terhadap ahlul bait. Kita hormati mereka, tapi tidak boleh kita berlebihan, ya. Kemudian seseorang meyakini bahwasanya mereka adalah maksum atau mereka mengetahui ilmu yang gaib, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Baik. Kemudian setelahnya di sini beliau mengatakan wa yatabarra'una min tariqati ar-rawafidhi alladziina yubghiduna as-sahabah wa yasubbunahum wa tariqati an-nawasib alladziina yu'dhuna ahlal bait biqaulin aw amal. Dan ahlu sunnah mereka berlepas diri dari tata cara orang-orang Rafidhah. Sudah berlalu penjelasan tentang Rafidhah, yang mereka membenci para sahabat dan mencela para sahabat. Kita berlepas diri, ya, kita menghormati para sahabat dan membersihkan lisan kita dan hati kita, ya. Kita berlepas diri dari cara orang-orang Rafidhah yang mereka membenci para sahabat dan mencela para sahabat. Yubghidun, ini dengan hati mereka, yasubbun, ya, mencela ini dengan lisan mereka. Dan mereka berlepas diri dari tata cara orang-orang nawasib, jamak dari nasib, yaitu orang-orang yang mencela keluarga Nabi. Alladzina yu'duna ahlal bait, mereka menyakiti keluarga Nabi SAW. Padahal harusnya kewajiban mereka adalah menghormati, tapi mereka mencela Hasan, mencela Husain, menyakiti hati para keluarga Nabi SAW. Biqaulin, baik dengan ucapan, mencela dan juga menghina, au amalin, atau dengan perbuatan mereka, memukul, apalagi membunuh, mengusir. Ya, ahlussunnah mereka berlepas diri dari dua cara ini. Tapi mereka adalah orang yang berjalan di atas rel, mencintai para sahabat dan tidak mencela mereka, dan mereka menghormati ahlul bait, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Jadi mereka menjamak antara mencintai para sahabat dan ahlul bait. Apakah itu mungkin? Mungkin sekali. Ya, dan ini yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dilakukan oleh Umar. Mereka mencintai ahlul bait. Sehingga Abu Bakar disebutkan bahwasanya beliau mengatakan urkubu Muhammadan fi ahli baiti. Walladzi nafsi biyadihi laqarabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asilahu min qarabati. Beliau mengatakan, hendaklah kalian menjaga Muhammad di dalam keluarganya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai untuk aku sambung daripada keluargaku sendiri. Sampai demikian Abu Bakar mengatakan. Beliau menyambung, ya, persaudaraan dengan keluarga Nabi itu lebih dia senangi daripada menyambung keluarganya sendiri. Karena kecintaan beliau yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangatnya beliau melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan kepada Abbas, paman Nabi, "Wallahi la islamuka yauma aslamta kana ahabba ilayya min islamil Khattab law aslam." Umar mengatakan kepada Abbas, demi Allah, Islammu wahai Abbas, ketika engkau masuk Islam, itu lebih saya senangi, lebih saya cintai daripada Islamnya Khattab, bapaknya Umar, seandainya dia masuk Islam. Seandainya bapakku masuk Islam, ya, maka Islammu wahai Abbas, ketika engkau masuk Islam, itu lebih saya senangi. Maksudnya adalah saya lebih berbahagia dan lebih gembira karena engkau adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bagaimana ahlu sunnah bisa menjamak di antara keduanya.
Rafidhah, mereka mengkafirkan para sahabat, mengagungkan Ahlul Bait dan mereka mengkafirkan para sahabat. Orang-orang Nawasib, mereka menyakiti dan tidak menghormati Ahlul Bait, berlebihan. Dua-duanya berlebihan. Adapun Ahlus Sunnah maka mereka menghormati Ahlul Bait dan mencintai para sahabat Nabi SAW dan tidak hulu terhadap mereka. Setelah kita lanjutkan tentang bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah tentang perselisihan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Besok wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.